Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat saja ya? Yuk kita tetap semangat untuk belajar jarak jauh. Ya, untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Bab 2 yaitu pada sistem koordinat. Sekarang kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada sistem koordinat. Yang pertama yaitu tentang bidang kartesius, yaitu suatu bidang yang terdiri ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang tegak. Nah, di mana sumbu X dan sumbu Y ini saling tegak lurus, maka ini dinamakan dengan bidang kartesius. Nah, untuk perpotongan antara sumbu X sama sumbu Y yaitu kita sebut titik O, yaitu 0,0. Ini ya perpotongan antara sumbu X sama sumbu Y, titik ini. Nah, sumbu X ke kanan, ini sumbu titik 0 ya, maaf, titik 0 ke kanan, ini sumbu X bernilai positif. Jadi nanti ada angka 1, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan titik O ini ke kiri, maka sumbu X bernilai negatif. Nih. Nah, untuk sumbu Y, karena sumbu Y vertikal atau yang tegak, maka ke atas, jadi ini ke atas nilainya positif. Ini ya. Sedangkan untuk yang ke bawah ini nilainya negatif. Ini sudah kesepakatan ya, kita tidak boleh nawar lagi. Kita ingat, ke kanan positif, ke kiri negatif untuk sumbu X, ke atas positif, ke bawah negatif untuk sumbu Y. Sekarang kita lanjutkan dengan istilah-istilah pada bidang kartesius. Jadi supaya kalian tahu nanti istilah-istilah pada bidang kartesius. Yang pertama, koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius yaitu posisi titik A pada bidang kartesius yang ditulis X, Y. Pada koordinat X, Y, ini kalau kita lihat tadi kan ditulis X, Y. Pada koordinat ini X-nya disebut absis. Ini nilai daripada X ini adalah absis, sedangkan nilai daripada Y ini adalah ordinat. Nah, keseluruhannya ini disebut koordinat ya, bedanya di situ. Misalnya koordinat titik A 2,5, berarti X-nya positif 2. Kita tulis di sini X-nya positif ya. Ini X-nya 2 positif. Nah, Y-nya 5, Y-nya juga positif, berarti ke atas. Nih. Ini Y-nya 5. Nah, koordinat A-nya di sini. Nah, ini A-nya di sini, koordinat titik A 2,5. Maka absisnya 2, ordinatnya 5. Nah, sekarang yang kedua, kuadran. Kuadran itu wilayah. Nih ya. Kalau kita lihat kuadran itu wilayah. Nah, ini namanya kuadran. Dibagi menjadi 4 wilayah atau 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1. Kuadran 1, X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Kemudian kuadran 2, nih, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Nih, kuadran 2. Nah, kuadran 3, ini X-nya bernilai negatif, ini ke kiri, kuadran 3, dan Y-nya ke bawah negatif juga, sehingga X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Nah,
Sekarang kuadran 4 di sini. X-nya positif, ini Y-nya negatif. Ya. Jadi untuk menghafalkan dari sini aja kita berputar kuadran 1, 2, 3, 4 berlawanan jarum jam ya. Ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau kita tadi mempunyai titik X, Y, maka untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X, berarti yang diambil nilai Y. Jarak titik terhadap sumbu Y, maka yang diambil nilai X ya. Kita lihat lagi tadi pada pertama tadi. Nah, di sini ada titik A 2,5. Maka jarak titik A terhadap X, nah, berarti kan jaraknya di sini ini ke sini kan tadi 5. Maka jaraknya adalah 5 yang diambil nilai daripada Y. Sedangkan jarak A terhadap Y ini jarak sini ke sini berarti 2. Maka jaraknya 2. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi nih. Nah, ini tadi koordinat titik B 3,7. Berarti jarak titik B terhadap sumbu X. Dulu. Jarak titik B terhadap sumbu X ya, kalau kita buat koordinat ini titik B 3,7. Berarti X-nya di sini sumbu X, ini sumbu Y. 3. Saya misalkan ini 1 ya, 3. Ini aja, ini 3 misalnya, X-nya 3. Kemudian Y-nya 7, berarti positif ke atas. Nah, ini Y-nya 7. Maka titik A, ya, kita tarik. Ya, titik B ya, maaf bukan titik B. Titik B yaitu 3,7. Nah, sekarang kita lihat berapa jarak titik B terhadap sumbu X. Sumbu X-nya ini. Titik B ini ke sini jaraknya adalah 7. Nih. Jarak titik B terhadap sumbu Y ini ke sini 3. Nah, tinggal melihat di sini ya. Kalau yang ditanyakan jarak titik B terhadap sumbu X, maka nilai Y yang dipakai. Ini hasilnya. Kalau titik B terhadap sumbu Y, maka nilai X yang dilihat ini ya. Nih. Nah, yang kedua koordinat P negatif 2,6. Nah, kita lihat koordinat P negatif 2. Misalnya di sini negatif karena ini ke kiri ya, negatif berarti ke kiri. Negatif 2,6. 6 ke atas. Nah, ini adalah 6. Ini 6. Nah, sehingga kalau kita lihat titik P-nya di sini letaknya titik P ya. Ini titik P saya iya. Sekarang kita lihat berapa jarak titik P terhadap sumbu X. Kita lihat aja titik P ke sumbu X, loh dia ke sini. Berarti jaraknya 6. Nih sumbu Y-nya yang kita lihat. Nah, berapa jarak titik P terhadap sumbu Y? Sumbu P ke Y di sini 2. Nah, ini negatif 2 ya. Jadi jarak nggak ada yang negatif, jarak selalu positif. Ingat itu ya. Jarak selalu positif dari sini ke sini adalah 2 langkah. Itu merupakan jarak. Nah, berikutnya yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Ya. Kita lihat
posisi titik A terhadap titik asal ini sama dengan letak titik tersebut di bidang Cartesius. Misalnya titik A 6,7, maka koordinat posisi titik A terhadap titik asal adalah 6,7. Nih. Nah, sekarang bagaimana kalau terhadap titik selain titik asal atau titik tertentu? Ya, ini kita lihat. Posisi titik A, titik A-nya koordinatnya adalah x1, y1 terhadap titik B, x2, y2, maka dapat kita tulis ya, x1 dikurangi x2 ini, y1 dikurangi y2. Ini adalah koordinat posisi titik A terhadap titik B dengan titik A x1, y1, titik B x2, y2. Langsung kita lihat pada contohnya. Diketahui titik A 7,2, B 3,5, dan C negatif 2,8. Nah, koordinat posisi titik A terhadap B, kita lihat A dan B. Berarti 7 dikurangi 3, 2 dikurangi 5. 7 kurangi 3 sama dengan 4, 2 kurangi 5 negatif 3. Nah, bagaimana kalau koordinat posisi titik A terhadap C? Ya, kita lihat A dan C. Berarti 7 dikurangi negatif 2, nih, 2 dikurangi 8. 7 dikurangi negatif 2 sama dengan 9. Negatif sama negatif jadi plus. Ya. Kemudian 2 kurangi 8 negatif 6. Ini. Kemudian berikutnya koordinat posisi titik B terhadap C. Nih, B terhadap C. Berarti 3 dikurangi negatif 2. Nih. Kemudian 5 dikurangi 8. Nah, sekarang 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5. 5 kurangi 8 sama dengan negatif 3. Ini posisi terhadap titik asal dan titik tertentu. Ya. Ya, tadi kita sudah belajar tentang sistem koordinat. Itu ada bidang Cartesius, ada sumbu X, sumbu Y, kuadran, sampai bagaimana cara menentukan koordinat posisi suatu titik, ya, koordinat titik A terhadap titik tertentu. Ya. Saya harapkan supaya nanti kalian bisa memahami betul materi ini. Jangan lupa soal-soal atau latihan-latihan itu dikerjakan. Ya. Dan saya berpesan jaga kesehatan. Ya, kalau keluar jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.